Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. وليكن المريد على الدوام في غاية من الاعتراف بالتقصير عن القيام بما يجب عليه من حق ربه ومتى حزن على تقصيره وانكسر قلبه من أجله فليعلم أن الله عنده إذ يقول سبحانه أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. Jadi pembicaraan kita masih tentang taubat, yang mana di majelis sebelumnya telah kita terangkan bahwasanya seseorang ketika mereka mau bertaubat maka mereka harus mempunyai daripada 3 perkara kemarin, yaitu adalah suatu ilmu yang mana kita semua mengetahui bahwasanya kita seorang hamba yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nikmatnya. Kita diciptakan daripada tiada, akhirnya kita diberikan seorang ibu yang mengandung kita dan menjaga kita sampai kita akhirnya tumbuh besar dan akhirnya kita baligh, berakal, dan akhirnya kita diberikan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat-nikmatnya dan lain sebagainya. Dan bahwasanya kita mengetahui akhir daripada kehidupan kita semuanya bakalan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipertanyakan daripada bagaimana kita menggunakan daripada nikmat tersebut, yang mana juga apabila kita mengerjakan daripada suatu dosa ataupun suatu pembanggakan, Allah Subhanahu wa taala melihat ketika kita melakukan itu semua dan akhirnya kita di sana merasakan bahwasanya kita ini menyesal daripada perbuatan tersebut dan kita malu ketika melakukan daripada maksiat yang mana Allah SWT telah memberikan daripada nikmatnya, malah kita membangkang bagaikan seorang hamba yang mempunyai daripada bos ataupun mempunyai daripada majikan. Kata majikannya pengen apa? Katanya pengen mobil, dikasih sama majikannya. Katanya pengen apa? Katanya pengen rumah, dikasih sama majikannya. Pengen uang, dikasih sama majikannya. Tetapi di belakang daripada majikan tersebut dia malah mengata-ngatai daripada majikannya. Dia telah memperbuat buruk daripada majikannya. Apabila majikannya menyuruh ini, dia malah membangkang. Maka apa yang kita rasakan? Pastinya majikan tersebut bakalan marah dengan apa yang kita lakukan. Dan akhirnya ketika kita dicabut daripada nikmat tersebut, meninggal dunia akhirnya ini. Dicabut daripada pemberian tersebut, akhirnya dia menyesali. Kapan lagi saya punya bos seperti ini? Begitu juga kita ini sebagai hamba mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita daripada semua anugerahnya, malah kita membangkang daripada itu semua. Yang mana itu ketika ada penyesalan tersebut, inilah yang dinamakan dengan hal seperti yang kita terangkan. Yaitu adalah hal seorang murid, perasaan di dalam hatinya daripada penyesalan, perasaan di dalam hatinya daripada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang mana di sini timbul daripada suatu azam, suatu tekad bahwasanya tidak lagi mengulangi daripada maksiat tersebut. Dan ketika dia menyesali dan punya tekad tersebut, al-igla 'anil ma'siyah, akhirnya ini yang dinamakan dengan fi'il. Dia berhenti daripada perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Yang mana ini apabila 3 itu terkumpul, suatu nadam, suatu an-nadam wal azam alla ya'ud 'alal ma'siyah, dan dia igla 'anil ma'siyah, maka kita katakan inilah yang dinamakan dengan taubat. Dan ditambah lagi kalau seandainya ada hubungan dengan manusia, pernah menyakiti orang dan lain sebagainya, maka dia harus tambah lagi daripada satu syarat, yaitu adalah dia mengembalikan daripada hukuk tersebut. Kalau seandainya dia tidak mampu, paling tidak dia mendatangi orangnya meminta maaf agar orang tersebut memaafkannya. Kalau seandainya tidak bisa juga, orangnya tidak memaafkan, maka banyak-banyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut memaafkan. Kalau tidak di dunia, kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala menggantikan suatu kebaikan kepada orang tersebut, yang sehingga orang tersebut memaafkan kepada apa yang pernah kita lakukan kepada dia tersebut. Nah, inilah kesimpulan daripada majelis kita yang sebelumnya. Adapun di majelis sekarang di sini menerangkan ketika kita sudah mulai bertaubat, maka apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan ketika setelah bertaubat tersebut. Sebelumnya
hendaknya kita mengetahui juga daripada taubat ini. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, itu di dalam setiap hari enggak kurang daripada 70 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika kami sedang duduk dengan Nabi Muhammad SAW wa baraka alaihi wa ala alihi, kata para sahabat, maka kami mendengarkan Rasulullah SAW mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dan kami hitung, kata para sahabat, dan setelah kami hitung tidak kurang daripada 70 kali, bahkan sampai 100 kali, bahkan lebih daripada itu. Ini setiap hari Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Ini adalah seorang hamba yang maksum, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Di dalam surah Al-Fatah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dosa beliau yang akan datang ataupun yang sebelumnya. Karena Rasulullah SAW ini maksum, tetapi apa? Rasulullah SAW tidak pernah henti-hentinya daripada bertaubat. Dan kalau kita lihat lagi ya, taubat ini luar biasa. Kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuat, Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang bisa memperbuat apapun daripada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan daripada nikmat, ketika kita bermaksiat, padahal Allah Subhanahu wa taala bisa saja langsung mencabut daripada nikmat tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa saja langsung memusnahkan kita. Allah Subhanahu wa taala bisa saja langsung memperbuat sesuatu yang tidak kita inginkan. Bisa saja. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala malah masih memberikan kita daripada waktu agar kita bisa balik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala enggak butuh sama kita. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dengan ibadat kita. Kita beribadat itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala memerlukan ibadat kita, tetapi karena kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tanda bukti bahwasanya kita mematuhi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti yang pernah kita ceritakan, seseorang hamba dia rela lari-lari masuk ke dalam neraka yang menyiksakan, menyakitkan demi mematuhi daripada perintah Allah SWT. Ini disebabkan apa? Disebabkan orang tersebut menyesal ketika dia di dunia nggak pernah berbuat taat, padahal Allah SWT selalu memberikan daripada nikmatnya. Dia merasa malu ketika dia hidup tidak pernah mengikuti daripada apa perintah Allah SWT. Akhirnya apa? Yang penting mengikuti daripada perintah Allah SWT, walaupun menyakitkan dia laksanakan. Ini ibadah, solat, apakah menyakitkan buat kita? Enggak ada. Bahkan dari segi medis pun solat ini luar biasa, banyak daripada fungsinya. Ketika kita memperpanjang daripada rukuk kita, rukuk yang benar, maka di sana kalau kita punya penyakit pinggang itu diluruskan sama Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan daripada penyakit pinggangnya. Ketika kita melakukan sujud, ketika kita membaca Al-Quran, itu semua adalah pengobatan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya apa? Bahwasanya di dalam Quran tersebut, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un lil mu'minin. Bahwasanya ketika kami menurunkan daripada Al-Quran, terdapat di dalam Al-Quran tersebut syifa, daripada penyembuhan. Bahkan kata para ulama, para medis mengatakan seperti ini. Ketika seseorang membaca Al-Quran, berapa banyak daripada urat-urat yang berada di anggota tubuh kita ini yang awalnya hidup, yang awalnya mati jadi hidup. Bahkan katanya kalau seandainya orang mengamalkan daripada Al-Quran, itu dijauhkan daripada penyakit stroke. Karena apa? Ketika membaca daripada Al-Quran, itu khalaya atau urat-urat yang berada di tubuh kita itu semua hidup.
yang mati jadi hidup. Hah? Makanya kalau kita lihat banyak daripada orang-orang ulama, mereka nggak perlu olahraga, nggak perlu ini, nggak perlu itu, mereka rajin sholat, rajin ini, dijauhkan daripada penyakit ini, dijauhkan daripada penyakit itu. Karena apa? Karena ketika mereka membaca itu luar biasa, ada syifa yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketika kita membaca Al-Qur'an. Seperti yang kita terangkan juga bahwasanya yang dimaksud dengan penyembuhan tersebut apa? Bukan harus di satu penyakit tersebut tersembuhkan, tetapi apa? Tetapi kita tidak kalah dengan orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sehat dia segar bugar, dia selalu mau fitness ini dan sebagainya, tapi malah beribadat dia malas-malasan. Ini orang sakit-sakitan tapi ibadatnya luar biasa kencang. Ini adalah termasuk daripada syifa minallah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ibadat tersebut ada terkandung daripada hikmah untuk penyembuhan kita juga. Dan kalau kita renungi juga ya, kalau kita hidup ini walaupun panjang seberapa manapun hidup kita, berapapun daripada umur yang kita punya, tapi nggak ada ibadat di dalamnya, pagi sore siang malam, bangun tidur langsung kerja, bangun tidur langsung bikin ini, bangun tidur langsung itu, tanpa adanya sholat daripada 5 waktu, hampa kehidupan tersebut, hampa hidup tersebut. Ayo bayangkan, apakan lagi ketika dia meninggal dunia, itu semua bakalan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa sih? Cuma 5 waktu. Dan 5 waktu ini pun kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak diharuskan harus setengah jam sholat dan lain sebagainya. Bahkan yang penting kita mengerjakan daripada rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya sudah selesai itu semua. Puasa itu cuma setahun sekali, yang mana itu juga kesehatan. Oh, betapa banyak itu di luar sana orang-orang yang untuk kesehatan, apa penyakit gula kah itu dan lain sebagainya, disuruh sama dokter apa? Puasa katanya. Puasa untuk apa? Untuk menyembuhkan daripada penyakitnya. Yang mana di sana ada hikmah dan faedah kembali kepada kita sendiri. Dan seperti yang kita bilang tadi, apa sih gunanya kita hidup panjang? Apa sih hidupnya kita kaya luar biasa kalau kita tidak sholat? Yang mana akhirnya kita bakalan disiksa di dalam kubur, kita disiksa di neraka kelak. Rumah yang kita miliki semua bakalan kita tinggalkan. Mobil yang mewah-mewah semua bakalan kita tinggalkan. Ini Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala saking sayang dengan hamba, dibukakan daripada pintu taubat supaya kalau seandainya mereka mau kembali, maka mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, luar biasanya satu di dalam taubat ini. Orang kafir ketika dia mau taubat maka disyariatkan, yaitu adalah dengan syahadatain masuk Islam. Ketika dia masuk Islam itu adalah taubat bagi orang-orang kafir. Terus orang yang sudah muslim tetapi dia suka maksiat, maka taubatnya yaitu adalah dia berhenti daripada bermaksiat dan melakukan daripada ibadat. Orang yang sudah taat maka tetap bagi mereka dibukakan daripada pintu taubat. Untuk apa taubat tersebut? Berpindah dari suatu magam, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu pendekatan menjadi pendekatan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang taat, mereka juga taubat. Bahkan orang-orang siddiqin, orang-orang mugarrabin, mereka agar berpindah daripada suatu derajat kepada derajat yang lain, mereka memperbanyak daripada taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan para siddiqin, para anbiya dan mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi, beliau masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang daripada 70 kali sehari. Coba kalau kita lihat kata para ulama, orang yang masuk Islam taubat, orang yang berhenti bermaksiat taubat, orang yang taat berpindah suatu kedekatan dengan kedekatan taubat. Para orang-orang yang sudah dekat sama Allah SWT untuk berpindah suatu derajat ke suatu derajat namanya taubat. Terus apa lagi? Para anbiya dan mursalin dinamakan juga taubat. Nama taubat atau suatu penamaan taubat itu adalah suatu kalimah yang umum yang masuk di sana antara orang yang maksiat dan lainnya. Ketika dia mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya taubat. Ini apa?
Saking Allah Subhanahu wa taala menjaga kita supaya apa? Kita jangan malu bertaubat. Karena apa? Para anbiya sama mursalin mereka taubat. Para orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, para aulia, mereka taubat. Masa kita yang suka maksiat nggak mau taubat? Bahkan kita apa? Merasa gengsi untuk taubat. Ada teman yang bilang, sudah cukup sudah. Sampai kapan? Umur berapa sudah? Ente nggak taubat-taubat, kata temannya. Apa ente? Bilang-bilang taubat. Malu dia. Dikasih tahu taubat malu. Padahal para anbiya, para mursalin disuruh taubat, mereka taubat. Ini orang-orang yang dekat sudah di sisi Allah SWT masih mau taubat. Masa kita nggak mau taubat? Oleh karena itulah kata orang luar biasanya dalam taubat ini, kata-kata taubat tersebut masuk ke semua daripada orang-orang yang hidup daripada makhluk Allah SWT maupun para anbiya, para mursalin. Oleh karena itulah kita jangan malu-malu taubat kepada Allah SWT. Jangan enggan daripada taubat. Maka oleh karena itulah kata para ulama, luar biasa, dia sudah mendengar seperti ini masih nggak mau taubat. Luar biasa pembanggangannya, lebih hebat daripada para anbiya dan mursalin ini. Para anbiya sama mursalin aja mau taubat, kok dia nggak mau taubat? Apakan lagi? Kata para ulama, perbedaan antara maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk itu sangat jauh perbedaannya. Karena apa? Karena ketika seorang hamba mau taubat, istighfar, akhirnya dia menjalani daripada rutinitas ibadah, itu kesalahan-kesalahan dia yang telah lewat digantikan oleh Allah SWT dengan kebaikan. Sampai-sampai ada seorang hamba, dia ini dulunya suka maksiat ini, akhirnya dia taubat dan akhirnya dia selalu bertaubat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, masuk ke alam kubur, diberikan oleh Allah SWT daripada nikmat. Ke padang mahsyar, diberikan oleh Allah SWT daripada nikmat. Akhirnya dia di bawah daripada liwa daripada para anbiya dan mursalin. Pada yaumul hisab, ini kan yaumul hisab, semua dibuka lembaran daripada kehidupan kita. Yang mana dari kita setelah balik itu lembaran dibuka, maupun perbuatan yang baik ataupun buruk bakalan dibuka semua. Yang mana dibuka nggak cuma antara kita sama Allah Ta'ala, semua makhluk lihat daripada perbuatan tersebut. Akhirnya apa? Ini hamba, padahal dia sudah diberi nikmat ini, dari alam kubur sudah diberi nikmat. Ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa adanya translate, tanpa adanya perantara dan lain sebagainya, akhirnya Pak, dia melihat catatan-catatan dia yang baik-baik dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, alhamdulillah, catatan yang baik dikasih sama Allah Ta'ala. Akhirnya tapi dia apa? Dia karena pernah berbuat salah, dia takut, ya Allah, bagaimana ini ketika nanti di akhir-akhir dibuka daripada catatan buruk saya. Dia takut sudah. Ternyata sampai habis daripada catatan, tidak ada sedikit pun keburukan di dalam orang tersebut. Akhirnya dia bingung. Sampai-sampai saking bingungnya nanya sama Allah Ta'ala, wahai Allah, saya ini hambamu pernah memperbuat daripada kejahatan, saya pernah berbuat maksiat, kok nggak ada di catatan? Dia sampai nanya, bingung ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad buddiltu sayyi'atika bil hasanat." Telah aku gantikan keburukan-keburukanmu, kesalahan-kesalahanmu dengan kebaikan. Akhirnya dia meninggal dunia dengan tidak ada sedikit pun daripada kecatatan, tidak ada sedikit pun daripada maksiat. Coba kita lihat bagaimana sayangnya Allah SWT kepada hambanya. Oleh karena itulah kata para ulama, ini Allah SWT menggantikan daripada keburukan menjadi baik. Ini nggak ada yang bisa kecuali Allah SWT. Kita sebesar apapun orang yang di dunia ini, magomnya bahkan para aulia sama solehin, kalau kita pernah berbuat buruk kepada mereka, itu paling tidak mereka cuma memaafkan, tapi mengganti kebaikan, keburukan kita dengan kebaikan nggak bisa. Itu cuma perbuatan Allah SWT, itu cuma kekuasaan Allah SWT. Bahkan kalau kita misalnya ada tuan guru kita sakiti, tuan guru tersebut dia memaafkan daripada apa yang pernah kita lakukan, daripada yang menyakitkan tersebut. Tetapi apa? Ketika dia memaafkan, catatan buruk tetap tertulis.
Tetapi ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, catatan buruk tersebut dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuma dihapus, diganti dengan kebaikan. Maka kata guru-guru kita dulu, apa udzur daripada orang ketika enggak mau bertaubat? Apa yang menyebabkan dia gengsi bertaubat? Apa yang menyebabkan dia berat hatinya ketika bertaubat? Karena cara bertobat sangat gampang, dan Allah SWT selalu membukakan daripada pintu taubat. Pada siang hari dibukakan bagi orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, malam hari dibukakan daripada orang-orang yang bermaksiat pada siang hari. Maka kalau seandainya seorang hamba tersebut enggak mau bertaubat, maka kita bilang ini sudah kebangetan ini. Hah? Maka oleh karena pantas ini disiksa sama Allah SWT, pantas dikasih adab, pantas dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Sudah dibukakan pintu taubat luar biasa, dikasih umur panjang, malah dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nah, akhirnya di sini karena kita banyak kesalahan, setiap daripada kita pastinya pernah berbuat masalah. Karena kita semua ini mau habib, mau ulama, mau kiai, mau guru agama, nggak ada yang maksum kita ini, nggak ada yang terlepas daripada dosa. Pasti pernah memperbuat daripada dosa. Tapi bedanya satu, para aulia, para solehin, para ulama, dan para orang-orang yang didekatkan dengan Allah SWT, ketika mereka jatuh ke suatu taubat, mereka langsung balik sama Allah Ta'ala. Mereka langsung minta ampun kepada Allah SWT, yang mana dengan pengampunan tersebut digantikan oleh Allah SWT keburukannya dengan kebaikan. Nah, kalau kita orang-orang biasa, kadang kita berbuat maksiat sampai 1 tahun, sampai 2 tahun, sampai 3 tahun tidak bertaubat kepada Allah SWT. Seakan-akan kita adalah orang yang benar, seakan-akan kita orang yang hebat, seakan-akan kita orang yang tidak membutuhkan daripada karunia Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nah, yang mana akhirnya di sini ketika kita bertaubat, akhirnya apa? Kita melakukan ibadat ya. Kita melakukan daripada perbuatan baik. Kita melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang disuruh sama Allah Ta'ala. Nah, ketika kita memperbuat daripada ibadat, kita jangan sombong lagi dengan teman kita. Jangan kita merasa paling hebat. Oh, saya alhamdulillah sudah. Hah? Oh, alhamdulillah saya umur 30, 40 sudah taubat. Coba lihat tuh, ada yang 60 sudah. Lah. Jangan lihat orang, lihat kita. Harusnya kita lihat kepada yang lebih tinggi sama kita. Oh, luar biasa itu. Anak fulan itu dari balik sampai sekarang nggak pernah berbuat maksiat. Itu yang kita lihat. Bukannya kita melihat, oh itu tuh ada tuh 70 tahun sudah umurnya tetangga saya itu, nggak pernah taubat. Saya alhamdulillah 30, 40 sudah taubat. Lah, jangan seperti itu. Tapi kita lihat yang lebih hebat daripada kita, yaitu adalah yang mana mereka tidak pernah berbuat maksiat, atau berbuat maksiat langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita oleh karena itulah Habibullah Haddad menerangkan di sini, wa 'alal muridi, dan bagi seorang murid daripada orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yakunil murid 'ala dawami fi ghayatin minal i'tirafi bit taqsiri 'anil qiyami bima yajibu alaih. Jadi bagi seorang yang mau mendekatkan diri kepada Allah SWT, dia harus selalu merasa bahwasanya perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan itu masih kurang. Ada kekurangan daripada perbuatan dia. Oh iya, kita sudah sholat 5 waktu, tapi kita pakai sunnah apa enggak? Oh iya, pakai sunnah. Kita khusyuk apa enggak? Oh, tadi kita kalau khusyuk juga di dalam sholatnya, wudhu kita gimana? Pakai sunnah apa enggak? Oh, kalau pakai sunnah, tadi ketika kita wudhu pakai doa-doanya apa enggak? Oh, kita wudhu kapan? Apakah kita setiap waktu? Apakah cuma ketika mau sholat doang? Ada terus ini kekurangan, ada terus celah. Oh, alhamdulillah kita sudah kewajiban semua bagus dengan sunnah-sunnahnya. Tapi apa? Sholat subuh telat apa tepat waktu terus? Hah? Oh, katanya iya, sholat subuh walaupun ketinggalan digodok, tepat waktu terus apa enggak? Jadi apa? Kita selalu merasa ada kekurangan di dalam ibadat kita tersebut. Wal yakunil murid 'ala dawam fi ghayatin min al-i'tirafi wat taqsir 'anil ghiyabi mimma yajibu alaih min haqqi rabbih. Kata beliau, wa mata hazina 'ala taqsirihi wa inkasara qalbuhu min ajlihi falyalam anna Allah 'indahu idh yaqulu subhanahu wa ta'ala ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Maka kata beliau, untungnya orang-orang yang merasa ada kekurangan,
Untungnya orang-orang yang merasa bahwasanya dia ini ada selalu daripada kecacatan di dalam ibadatnya ataupun ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ketika dia merasa seperti itu, Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ini sangat dekat dengan orang-orang yang merasa patah hati karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Katanya, ya Allah, orang sudah sibuk mendekatkan diri kepadamu, malah saya menjauh daripada engkau. Baru saja saya bertaubat, baru saya mendekatkan diri, saya sudah terlambat kebanding daripada teman-teman yang dulu. Itu ketika orang tersebut merasakan seperti itu, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang tersebut. Ketika dia merasa ada kekurangan, ketika merasa ada daripada jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kata Abdullah Haddad menyebutkan daripada hadis qudsi yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada orang-orang yang merasa patah hati, yang merasa hatinya pecah karena mengharap daripada kedekatan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itulah di antara daripada sifat para salaf, para orang-orang salihin, hum ahlut tashmir ma'a musyahadatit taqsir. Mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat ibadat, selalu berbuat taat, tapi mereka merasa kurang terus, merasa paling enggak bagus di antara orang-orang yang di dekatnya. Mereka adalah orang yang paling jelek di antara teman-teman yang lain. Fadhal Ustaz. Fadhal sini. Tamam, ahlan sahlan. Jelas itu ya? Hakadha. Oleh karena itulah disebutkan bahwasanya ketika dia menyebutkan merasa daripada ingkisar tersebut diberi oleh Allah SWT daripada karunia-karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal sini Ustaz. Berikan daripada Allah SWT daripada karunia, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya Sayyidina Daud alaihissalam, ini Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud alaihissalam bertanya sama Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saya memperdebatimu? Maksudnya apa? Bagaimana cara saya mendekatkan diri kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa taala? Dan di mana saya mendapatkan engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qala tajiduni 'indal munkasiratu qulubuhum min ajli." Engkau bakalan memperdapatiku, mau mendekatkan diri kepadaku di sisi orang-orang yang merasa hancur hatinya ketika dia mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Akhirnya dulu katanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah SWT di dalam kitab Manasik menceritakan ada daripada seseorang yang mana dia ini awalnya suka maksiat, ini orang ini suka maksiat. Akhirnya pada suatu hari di zaman Nabi di Bani Israel ya, pada suatu hari dia bertemu dengan aulia dan solehin yang di zaman daripada Bani Israel tersebut. Akhirnya ketika ketemu, hatinya tergerak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun bertanya kepada seorang daripada aulia tersebut, apakah ketika saya bertaubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada taubatku? Maka kata aulia atau ulama di zaman Bani Israel tersebut, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosamu. Akhirnya orang tersebut bertaubat. Ketika dia bertaubat, dia ketemu pagi hari, maka pada waktu itu terik matahari tambah naik sampai di tengah-tengah, dan kebetulan mereka ini sedang di perjalanan. Di perjalanan nggak ada kenaungan, nggak ada atap, nggak ada payung, nggak ada tempat untuk bernaung. Akhirnya kata seorang hamba tersebut yang baru taubat ini, wahai soleh, wahai orang yang alim, wahai orang yang soleh, pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita awan yang menaungi daripada kita daripada terik matahari ini, katanya. Akhirnya kata orang tersebut, engkau saja yang berdoa. Enggak katanya. Saya gimana mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala?
sedangkan saya adalah orang yang selalu bermaksiat. Engkau orang yang selalu berbuat ibadat. Minta sama Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengirimkan daripada awan tersebut. Akhirnya orang alim dan soleh tersebut pun minta sama Allah Ta'ala agar dikirimkan daripada awan, agar menaungi mereka. Ternyata diistijabah doa tersebut, langsung datang awan menaungi daripada mereka berdua. Akhirnya apa? Mereka pun jalan. Ketika jalan, awan ini mengiringi mereka berdua sampai akhirnya mereka ini menemui daripada gang daripada perkampungan. Kebetulan orang yang selalu beribadat ini yang barusan minta doa ke gang yang ke sebelah kiri, dan ini ke gang yang sebelah kanan. Akhirnya mereka pun katanya, ya gimana ini, awan cuma satu. Ini sudah waktunya berpisah, sedangkan matahari masih sangat panas. Ya udah, kata orang yang alim, ulun minta rela nah. Ulun bawa awannya berjalan ke kampung ulun. Artinya jenano, ayo artinya mangke apa lagi? Ulun kada kawan berdoa kada dapat awan juga. Ayo bawa pian awan tadi. Akhirnya apa? Ketika berpisah, nang ini ke sebelah kiri berjalan, nang ini sebelah kanan. Sekalinya Pak, awan tadi mengiringi daripada orang yang baru bertobat tadi, orang yang merasa bahwasanya dia ini jauh daripada Allah SWT. Akhirnya yang orang alim tadi bingung, mana artinya awan tadi hilang? Dilihati sekalinya harau ke gang sebelah awannya mengumpati daripada orang nang merasa bahwasanya dia ini kurang, bahwasanya dia ini jauh daripada Allah SWT. Maka orang alim ini merasa ditipu. Kenapa merasa ditipu? Katanya, saya yang disuruh berdoa. Dia adalah orang yang suka maksiat, baru bertobat. Ini berarti magomnya lebih tinggi daripada saya. Ini mungkin aulia besar ini. Akhirnya balik ini orang alim. Pelari-lari memperdapati orang tersebut. Ente ini bohong. Kemarin tadi barusan menipu saya ini. Tadi barusan bilang engkau adalah orang yang baru bertobat. Malah ini awan mengikutimu. Maka akhirnya turun malaikat. Maka ketika turun malaikat mengatakan bahwasanya memang benar ini adalah orang yang suka maksiat sebelumnya. Ini memang baru bertaubat. Tetapi apa? Ketika dia merasa kurang, ketika merasa pecah hatinya karena jauh daripada Allah SWT dan baru bertaubat, akhirnya apa? Ketika engkau berdoa, Allah SWT mengabulkan doa engkau dengan berkat orang tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Bayangkan, ini orang baru bertaubat, merasa pecah hatinya, merasa kurang, langsung orang yang alim tersebut tidaklah diberikan kenaungan, tidaklah diijabah daripada doanya, kecuali karena berkat daripada orang yang merasa ingkisar qulubuhum min ajlillah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itulah kita jangan merasa bahwasanya kita yang terbaik, jangan merasa kita yang paling hebat. Karena apa? Semakin kita merendah diri, semakin kita merasa kurang, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merasa kita yang terbaik, semakin kita merasa kita yang terhebat, maka semakin jauh kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dulu ketika ulun mau pulang dari Hadramut ke Indonesia ini, kata guru ulun ketika mengajar, ketika mengajar ataupun majalis, maka jangan merasa engkau paling hebat di sana, karena engkau yang menerangkan daripada kitab, orang-orang mendengarkan daripada kata-katamu. Jangan merasa, oh aku ini paling hebat, aku ini orang alim tuh lah, ini bubuhannya ini seberatan, anak buahku seberatan, artinya anggota majelisku seberatan dan lain sebagainya. Lah, jangan merasa seperti itu. Tetapi apa? Rasakan dan renungi dan resapi di dalam hati engkau bahwasanya engkau cuma susuruhan mereka. Engkau adalah khodam dan cuma penyambung lidah daripada Nabi Muhammad SAW untuk mereka. Engkau tidaklah duduk di sana kecuali cuma sekedar membantu orang-orang yang berada di hadapanmu. Supaya apa? Itu kita merasakan daripada ingkisar, merasakan daripada bahwasanya kita itu ada kekurangan. Sealim apapun kita, sebanyak apapun daripada ilmu kita, maka kita katakan ada yang lebih alim daripada kita, ada yang lebih hebat daripada kita. Sebanyak apapun daripada ibadat kita, masih jauh daripada banyak orang yang lebih banyak ibadatnya daripada kita. Oleh karena itulah Al-Habib Abdul Haddad kata beliau, wal yakunil murid, itu tadi fi ghayatan minal i'tiraf, ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Terus kata beliau juga bahwasanya seorang murid tersebut hendaknya dia
ayyahtariza min asghariz dzunub fadlan an akbariha ashadd ihtirazi min tanawulis sum al-qatil. Dan bagi seorang hamba tadi yang mau mendekatkan diri kepada Allah SWT setelah dia bertaubat, dia harus jaga dirinya daripada perbuatan dosa, walaupun perbuatan dosa tersebut kecil. Karena kata para ulama, dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar seperti apa? Seperti berzina. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja kita jauhi. Seperti apa lagi? Seperti minum minuman keras, itu adalah dosa besar, kita jauhi itu. Seperti apa lagi? Merentankan uang. Merentankan uang itu apa namanya, kita dengan uang 1 juta kita hutangkan jadi 10 juta atau 5 juta, ini merentankan uang, maka itu juga dosa besar itu. Jangankan dosa besar seperti itu, dosa kecil saja kita jauhi. Seperti apa? Seperti misalnya kita melihat daripada perempuan ajnabiyah, dan misalnya kita melihat, maka hendaknya kita ketika pandangan pertama itu nggak jadi masalah, nggak apa namanya, nggak dihitung masih. Tapi kita ketika istidamatun nazar, selalu melihat, memperhatikan, nah habis itu baru dihitung oleh malaikat ini. Nah, jangankan yang besar-besar seperti berzina, memandang perempuan-perempuan ajnabiyah pun jangan berani memperpanjang karena itu termasuk daripada asgharidz dzunub. Apalagi kalau seandainya dengan syahwat itu, maka jangan berani-berani kita melakukan daripada itu, dan lain sebagainya daripada asgharidz dzunub, jauhi. Dan kata para ulama, sebenarnya dosa itu bahaya. Semua dosa, mau besar mau kecil. Yang lebih bahaya lagi apa? Yaitu adalah kita istisgharuz dzunub. Kita meremehkan daripada perbuatan dosa. Kita menganggap bahwasanya dosa itu kecil. Oh, katanya dosa ini kecil. Dah, nggak apa-apa, dosa kecil kok, kerjain aja. Ketika kita menganggap remeh daripada dosa itu, maka itu menjadikan dosa tersebut menjadi dosa besar. Ketika misalnya katanya memakan atau meminum, membajak, misalnya membajak harta orang, membajak harta orang, itu membajak dosa kecil. Tetapi apa? Ketika dia membajak doang, ini dosanya ini. Ketika dia membuat mengatakan bahwasanya itu dosa kecil, dan mengatakan bahwa itu dosa kecil, itu dosa menjadi besar jadinya. Oleh karena itulah seperti yang kita bilang tadi, dosa itu bahaya. Yang lebih bahaya lagi yaitulah kita menganggap remeh daripada perbuatan dosa sekecil apapun daripada perbuatan dosa tersebut. Maka hendaknya, kata Abdullah Haddad, kita menjauhi daripada dosa kecil, apakah lagi dosa yang besar, bagaikan kita menjauhi daripada sum al-qatil, daripada racun yang membunuh. Ini kalau seandainya misalnya di minuman ini kita tahu ada racun, kalau tahu ada racun, maka gimana? Apakah kita mau meminum? Nggak bakalan. Kata orang, dah minum, kita kasih uang 1 M gitu ya. Mau kita minum? Ini ada sum, yang mana sum tersebut misalnya ada gatil, membunuh. Maka kita apa? Pastinya menjauhi daripada itu. Bahkan dituangkan orang nggak bakalan mau minum ketika kita tahu daripada racun tersebut. Nah, kenapa kok kita katakan kita lebih menjauhi daripada sum al-gatil? Karena ini sum al-gatil ataupun racun itu cuma membunuh daripada jasad kita. Jasad kita doang yang hancur, jasad kita doang yang bakalan mati. Karena apa? Ini jasad kita mau panjang umur, mau kaya, mau muda, bakalan hancur juga di dalam kubur. Kita menjaga benar-benar daripada jasad kita. Sedangkan di sana ada hati. Ketika kita berbuat maksiat, ini hati akan selalu hidup. Yang mana hati tersebut berkaitan dengan roh. Yang mana roh tersebut bakalan hidup. Ketika hati tersebut semakin gelap, maka roh tersebut bakalan disiksa. Ketika hati tersebut semakin terang, maka roh tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatannya. Oleh karena itulah kita lebih menjaga diri kita daripada menjaga diri kita daripada maksiat walaupun kecil, ketimbang kita menjaga diri kita daripada apa? Daripada perbuatan dosa, daripada daripada sum al-gatil. Oleh karena itulah kita harus menjaga diri kita daripada itu semua. Karena seperti yang ulun sebutkan tadi. Dan di sini juga diterangkan sama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kata beliau di sini, tanawul sinul gatim wa yakunu khawfuhu
law irtakaba syai'an minha a'zam min khaufihi law akala sum. Dan ketakutannya ketika memperbuat daripada dosa tersebut lebih takut ketimbang dia meminum daripada sum al-gatil tersebut. Wadzalika, kenapa kok seperti itu? Li'annal ma'asiya ta'mal fil qulub amal sum fil ajsam. Karena maksiat itu efek sampingnya ke hati, sebagaimana ketika kita makan racun efek sampingnya ke jasmani kita. Wal qalbu a'azzu minal mu'min min jismih. Dan hati bagi orang-orang beriman itu lebih berharga ketimbang daripada jisim dia, daripada jasad dia. Bal ra'su malil murid hifdzul qalbi wa imaratih. Bahkan modal terpenting bagi seorang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dia menjaga hatinya dan memakmurkan daripada hatinya tersebut. Wal jismu gharadun lil afat. Karena jisim yang kita miliki ini, yang kita jaga, yang kita kasih make up, yang kita kasih lulur, yang kita kasih hand body, yang kita kasih ini lain sebagainya, itu apa? Gharadun lil afat. Bakalan hancur semua itu. Bakalan hancur. Wa amma garibin yutlafu bil maut. Bentar lagi bakalan hancur ketika kita mati. Walaysa fi dhahabihi illa mufaragatud dunya an-nakidah al-naghisah. Dan ketika kita meninggalkan daripada dunia ini, ketika ruh kita keluar daripada jasad tersebut, cuma kita meninggalkan daripada dunia, yang mana dunia ini tempat malapetaka, tempat daripada ujian. Nggak ada orang yang nggak diuji di dunia ini. Ada yang di kesehatannya diuji, ada yang di hartanya diuji, ada yang di keluarganya diuji, ada yang di jiran tetangganya yang uji, ada yang di anaknya. Ujian semua di dunia ini. Ketika dia meninggal dunia, udah, itu adalah suatu ketenangan bagi dia. Karena apa? Itu semua itu ujian. Masalah sama ini, masalah itu semua habis. Nah, ini sekarang ketika habis masalah sama ahli dunia, ketika hati kita juga rusak, maka kita akan bermasalah dengan masalah yang lebih besar. Karena apa? Orang di dalam kubur nggak bisa lari lagi sudah. Kalau yang di dunia ini kita ada masalah masih bisa lari. Misalnya nipu orang, nipu orang, itu masih bisa lari ke Jakarta, lari ke luar negeri, hilang sudah. Kalau di kuburan, lari kemana kita? Tempatnya sempit banget sudah. Malaikat besar-besar yang datang, dipukuli sama mereka, nggak bisa lari lagi sudah. Oleh karena itulah, ketika hati tersebut rusak, nah ini bahayanya. Makanya, wa ammal qalbu in talifa faqad talifatil akhirah. Apabila hati sudah hancur, maka kehidupan dia dan masa depan dia di akhir kelak bakalan habis semua, bakalan hancur semua. Fa innahu la yanju min sukhtillahi wa yafuzu bi ridwanihi wa thawabihi illa man atallaha biqalbin salim. Karena seseorang tidak ada yang bisa selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menerima daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan pahala-pahala tersebut kecuali orang-orang yang ketika meninggal dunia mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita hati yang selamat. Ja'alana Allah Subhanahu wa taala iyyakum min qalbin salim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada kesempatan untuk bertaubat, dan kita jangan malas-malas ketika bertaubat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita jatuh di dalam suatu maksiat, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertaubat, jangan menyombongkan diri, jangan merasa lebih baik. Ketika kita beribadat, jangan merasakan itu semua, tetapi rasakanlah bahwa kita ini adalah orang yang hina, kita adalah orang yang cuma biasa-biasa saja, yang mana itu akhirnya menyebabkan daripada pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dipermudah daripada itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa anna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa anna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa anna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan min abghata waj'al sayyi'atina sayyi'ati min ahbabta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.